Happy cuan buat para cuan mania. Jadi hari ini 24 Juni 2021 itu kita akan menganalisa salah satu emiten yang dimiliki oleh industri jamu dan farmasi Sido Muncul Tbk, itu dengan kode saham SIDO atau Sido. Jadi Sido itu termasuk di sektor healthcare, itu dengan subsektornya adalah pharmaceutical dan healthcare research, di mana melantai di Bursa Saham Indonesia itu pada tanggal 18 Desember 2013, itu dengan kepemilikan saham itu sebanyak 60% oleh PT Hotel Candi Baru sebagai pengendali, kemudian 21% itu oleh Concordan Investment Pte Ltd, kemudian masyarakat itu memiliki 18,2% dan saham treasury itu memiliki hanya 0,8%. Untuk jajaran komisionernya sendiri, itu komisaris utamanya adalah Bapak Jonathan Sofyan Hidayat, kemudian direktur utamanya adalah Bapak David Hidayat, di mana kalau kita lihat dari kepemilikan saham oleh komisaris dan direksi itu tampak Bapak Johan Hidayat, itu salah satu dari komisaris, itu memiliki 0,006% dan Bapak Leonard juga memiliki saham sebanyak 0,004%. Dari sisi profil itu kita berpindah ke overview. Jadi kalau kita perhatikan di overview itu tampak Sido itu hari ini dibuka di harga Rp730, itu dengan memiliki rentang harga antara Rp730 sampai Rp740, dan ditutup di harga 740 atau menguat sebanyak 10 poin jika kita bandingkan dengan penutupan pasar sebelumnya itu di Rp730. Kemudian kalau kita perhatikan pergerakan saham dari Sido hari ini itu tampak paling banyak itu di harga 730, itu sebanyak 34.500 lot, sebanyak 1.514 transaksi. Kemudian kalau kita lihat dari bid offernya sendiri itu tampak pada penutupan pasar hari ini, itu tampak bid itu ada sebanyak 49.632 lot dan offernya sendiri itu hanya sebanyak 27.759 lot. Dan tampak di bidnya sendiri itu tampak ada volume sebanyak 17.772 lot itu di harga Rp725, dan antrian terbanyak di offer itu adalah di harga 750 itu sebanyak 11.345 lot. Kalau kita perhatikan dari sisi analitik itu tampak Sido itu dalam 1 bulan terakhir itu ditutup hijau itu selama 6 kali dan ditutup merah itu sebanyak 11 kali, sehingga dalam 30 hari kumulatif up and down itu Sido mengalami tekanan sebanyak 30 poin. Jadi kalau kita perhatikan kemarin di tanggal 23 itu Sido ditutup di 730 atau melemah 5 poin, dan di tanggal 22 itu tampak menguat 5 poin. Kemudian untuk rentang harganya sendiri dari Sido itu kalau kita perhatikan rentang harganya dalam 1 bulan itu tampak terendah itu ada di 720 dan tertinggi itu adalah di 785. Sehingga kalau kita lihat dari Sido itu di harganya sekarang yang 740 itu tampak harga Sido itu sedikit berada di bawah harga rata-rata dari 1 bulan ini. Kemudian kalau dalam 6 bulan terakhir itu tampak harga Sido adalah di 715 terendah dan tertinggi adalah di 835, dan dalam 1 tahun terakhir itu tampak harga Sido terendah di 577 dan tertingginya adalah di 860. Asing sendiri pada tanggal 24 Juni 2021 itu tampak melakukan net foreign sale itu sebanyak 1,68 miliar, dan dalam 1 minggu terakhir itu asing juga melakukan net foreign sale itu sebanyak 7,51 miliar, dan dalam 1 bulan terakhir itu asing tampak melakukan net foreign sale itu sebanyak 4,72 miliar.
Dari sisi finansial itu kalau kita perhatikan secara quarterly di income statement itu tampak net profit margin dari situ kalau kita bandingkan antara kuartal pertama di tahun 2020 dengan di tahun 2021 itu tampak ada peningkatan yang cukup bagus. Kemudian kalau kita perhatikan di tahun 2020 itu dari kuartal pertama itu sedikit menurun di kuartal kedua. Kemudian kuartal ketiganya sedikit menurun dan paling rendah itu ada di kuartal keempat. Sehingga di tahun 2021 di kuartal 1 ini net profit margin dari Sido ini cukup lumayan bagus peningkatannya. Kemudian dari net income-nya sendiri itu kalau kita perhatikan net income dari Sido itu sedikit hampir sama antara kuartal 1 dengan kuartal 1 2020 dengan kuartal 1 2021. Dari sisi balance sheet-nya sendiri itu kalau kita lihat aset Sido ini sedikit mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan kuartal keempat, tapi kalau kita bandingkan dengan kuartal pertama di tahun 2020 itu tampak aset Sido ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Akan tetapi kalau kita perhatikan equity-nya tampak equity Sido di kuartal pertama tahun 2021 ini menurun jika dibandingkan dengan kuartal pertama tahun 2020 maupun di kuartal kedua, ketiga maupun keempat di 2020. Dari sisi finansial kita berpindah ke key statistik. Jadi kalau kita perhatikan dari earning per share dari Sido, itu tampak earning per share dari Sido itu dari 2018, 19, 20, 21 ini mengalami peningkatan yang cukup bagus sehingga kalau boleh kita simpulkan ini perusahaan sedang bertumbuh, jadi sedang berkembang lumayan bagus. Dan kalau kita lihat sendiri dari sales yang dilakukan oleh Sido adalah sebanyak 793,42 miliar, kemudian asetnya sendiri adalah 4,01 triliun, liability-nya adalah 1,08 triliun, equity-nya adalah 2,93 triliun dan berhasil mencetak net profit itu sebanyak 269,04 miliar. Kemudian kalau kita berpindah ke sisi harga value atau book value per share daripada Sido, itu book value per share dari Sido itu sebenarnya adalah di Rp98, sehingga kalau kita bandingkan dengan harga Sido sekarang yang di 740 itu menghasilkan price book value ratio yang cukup besar yaitu di 7,58 kali dengan price earning ratio-nya adalah 20,63 kali, sehingga kalau dari sisi valuasi ini Sido boleh dikatakan cukup sangat mahal. Dari sisi profitability-nya sendiri itu tampak net profit margin dari Sido adalah 33,91%. Kemudian return on equity-nya adalah 36,72% dan return on asset-nya adalah 26,84%. Sehingga kalau kita perhatikan dari profitability, ini NPM maupun ROE dan ROA-nya itu menghasilkan di atas 2 digit. Jadi jajaran direksi ini lumayan cukup berhasil di dalam menjalankan operasionalnya. Secara liquidity kalau kita perhatikan debt equity ratio daripada Sido itu sangat kecil, yaitu hanya sebesar 36,79% dan quick ratio-nya adalah 178,62%. Sehingga kalau kita simpulkan secara liquidity ini Sido lumayan sehat karena memiliki hutang yang sangat kecil dan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancarnya juga cukup sehat. Sehingga secara fundamental ini Sido boleh kita simpulkan ini lumayan bagus untuk dikoleksi, akan tetapi secara valuasi harganya sudah cukup lumayan mahal, tetapi bisa dijadikan pilihan karena kalau kita perhatikan di sini dividen yield dari Sido ini lumayan bagus di atas dari bunga deposito yaitu 4,24%, di mana bunga deposito adalah 3,5% untuk saat ini. Dari sisi fundamental itu kita beralih ke volume chart. Jadi kalau kita perhatikan secara volume chart itu tampak Sido kalau kita lihat dari 240 hari itu tampak harga Sido sekarang yang di 740
Yaitu di sini ini lumayan sudah berada di bawah dari volume chart terpanjang, karena volume chart terpanjang ada di 780 sampai dengan 810. Kemudian kalau kita berpindah ke 60 hari itu juga tampak harga SIDO itu sekarang berada di sini, dan berdasarkan volume chart 60 hari itu harga SIDO adalah rentangnya di antara 780 sampai dengan 790. Sedangkan kalau kita perhatikan dari volume chart 20 hari itu harga SIDO ini sedikit berada di atas volume chart terpanjang. Cuman kalau kita perhatikan dalam 20 hari itu tampak di atas juga ada volume chart terpanjang di harga 774 sampai dengan 780. Sehingga kalau kita simpulkan secara volume chart ini SIDO layak masih untuk dikoleksi dalam jangka waktu panjang. Karena secara 240 hari maupun 60 hari harga SIDO berada di bawah volume chart terpanjang. Dari sisi volume chart kita berpindah ke technical. Jadi kalau kita perhatikan dari bandar detektor dari SIDO itu tampak dalam 1 bulan terakhir itu tampak broker sedang melakukan distribution, di mana top 1, top 3 maupun top 5 dari broker itu melakukan big distribution, dan YP itu adalah sebagai top net buyer-nya atau Mirai Asset, dan broker YU adalah top net seller-nya atau CGS CIMB. Kemudian kalau kita berpindah melihat dalam 1 minggu belakangan ini, itu tampak kegiatan broker itu kalau kita perhatikan juga sedang melakukan distribusi, di mana top 1 broker itu masih melakukan normal distribusi. Ini boleh dilihat di sini top 1 brokernya atau top net buyer-nya. Itu adalah ZP atau Maybank Kim Eng, itu melakukan normal distribution. Dan kalau kita perhatikan top 3 brokernya dan top 5 brokernya itu sedang melakukan big distribution. Dalam 1 minggu terakhir itu tampak broker YU itu kembali melakukan distribusi, yaitu CGS CIMB. Sedangkan untuk hari ini kalau kita perhatikan, jadi kalau kita perhatikan kegiatan bandar detektor hari ini top 1, top 3 maupun top 5 itu kondisinya netral, akan tetapi secara keseluruhan broker itu masih melakukan sedikit distribusi, di mana Korean Investment and Sekuritas atau kode bookingnya adalah Becky adalah sebagai top net buyer-nya, dan kembali YU atau CGS CIMB adalah sebagai top net seller-nya. Kemudian kalau dilihat dari sisi stokastik RSI itu tampak sudah terjadi golden cross, dan tampak grafik ini sudah menuju ke area dari stokastik RSI atau sudah menuju ke atas dari area oversold. Sehingga ini sudah layak untuk kita masukkan dalam watchlist, karena harga akan cenderung bergerak ke atas. Dan secara MACD ini walaupun tampak belum terjadi perpotongan, akan tetapi kalau kita perhatikan dari grafik histogram itu tampak sudah mulai mengecil dan menuju bergerak ke angka 0, sehingga harga kemungkinan cenderung akan bergerak ke atas. Akan tetapi kalau kita lihat di sini itu tampak terjadi penurunan volume yang cukup signifikan. Akan tetapi dari volume hari ini tampak itu sudah berada di garis MA20, sehingga kita bisa simpulkan ini SIDO ini sudah mulai menarik minat dari pasar. Dan kalau kita lihat lebih detail lagi di sini, jadi kalau tampak dari sisi parabolic SAR itu tampak tren masih agak menurun. Kemudian dari sisi garis SMA maupun MA20 ini belum terjadi perpotongan, karena boleh dikatakan masih terjadi minor trennya itu masih menurun. Akan tetapi dari Bollinger Band itu terjadi peningkatan volume, sehingga ini menandakan bahwa saham SIDO ini lumayan mulai liquid, sehingga layak untuk kita masukkan ke dalam watchlist. Jadi bagi kami SIDO itu memiliki support pertama di 720 dan support keduanya adalah di 678, sedangkan resisten pertamanya adalah di 760 dan resisten keduanya ini lumayan tinggi di 820. Jadi
bisa kita simpulkan ini untuk SIDO itu kondisi dari broker sekarang ini sudah netral, sehingga kedepannya mungkin akan terjadi pembalikan arah. Dan secara fundamental itu kalau kita perhatikan tadi, SIDO ini sedang bertumbuh walaupun secara valuasi agak lumayan mahal, dan secara volume chart itu dapat kita perhatikan bahwa secara volume chart 60 maupun 240 harga SIDO saat ini yang di 740 ini masih berada di bawah dari volume chart terpanjang. Jadi demikian analisa rekomendasi saham SIDO atau industri jamu dan farmasi SIDO muncul TBK yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa menjadi referensi bagi para cuan mania di dalam mengambil keputusan menjual ataupun membeli. Di sini kami sekali lagi tekankan dan garis bawahi bahwa analisa rekomendasi saham ini tidak untuk mengajak cuan mania untuk membeli ataupun menjual saham-saham yang kami analisa, dan kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang terjadi akibat analisa rekomendasi saham dari kami ini. Terima kasih sudah menonton video saya, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share kepada para cuan mania yang membutuhkannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan semoga kita sehat, bahagia selalu, dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.